Eits, tunggu dulu. Oke guys, jadi di sini merupakan list alat-alat yang kita butuhkan untuk dalam proses pembedahan marmut ini. Yang pertama adalah papan bedah, papan untuk tempat pembedahan yang biasanya dilapisi oleh lilin ataupun gabus. Nah, papan ini kita gunakan untuk meletakkan marmut yang akan kita bedah sehingga tidak berceceran kemana-mana. Selanjutnya ada pinset. Kita menggunakan pinset untuk mengambil atau menarik bagian dari tubuh hewan atau kadaver hewan marmut dan memisahkan organ-organ yang satu dengan yang lainnya. Nah, pinset ini kita gunakan untuk menarik bagian kulit paling luar sehingga kita dapat menggunting bagian kulit tersebut sehingga bisa terkuliti dengan maksimal. Selanjutnya jarum pentul. Jarum pentul ini kita gunakan untuk dapat menusuk bagian kulit yang telah terkelupas sehingga kita dapat mengamati bagian organ dalam dengan baik. Selanjutnya gunting tumpul runcing. Gunting ini kita gunakan untuk menguliti kadaver hewan marmut ini sehingga tidak merusak bagian organ dalam. Selanjutnya terdapat gunting runcing. Gunting ini kita gunakan untuk membolongkan bagian sekitar pusar sehingga kita dapat menggunting atau menguliti bagian kulit marmut. Nah, selanjutnya hewan yang kita gunakan dalam pembedahan ini yaitu marmut. Marmut atau marmut adalah sejenis hewan pengerat yang tergolong dalam famili Celodridae. Semua jenis marmut ditempatkan dalam genus Marmota. Kami meneliti marmut karena mereka merupakan salah satu mamalia, sehingga organ-organ dalamnya hampir mirip dengan organ-organ pada manusia. Karena list bahan, alat dan bahan yang kita butuhkan telah beres, maka kita lanjut kembali ke video. Ini udah kumpul kan? Kameranya dulu dulu. Video. Kan yang masuk tumpul. Oke, di sini merupakan marmut yang akan kita bedah. Marmut ini telah kita terlentangkan di atas papan bedah, sehingga kita dapat mengulitinya dengan baik dan posisi yang sempurna. Dan marmut ini merupakan marmut betina, sehingga terdapat kemungkinan terdapat janin di dalam rahim dari marmut ini. Kita ya. Itu marmut ini. Nah, jadi ini merupakan bagian pengulitan dengan menggunakan gunting runcing tajam. Nah, kita menggunakan gunting runcing tajam agar tidak merusak bagian dalam atau bagian peritoneum. Nah, sehingga kita bisa memotongnya dengan rapi. Coba Bik, mudah banget ini Bik. Coba pakai gunting tumpul ini susah banget. Halo. Kan kalau ketusuk berdarah. Nah, ini merupakan hasil dari proses pengulitan dari kulit marmut. Nah, kita sudah dapat melihat dengan jelas lapisan peritoneumnya dan kita siap untuk menyentuh bagian peritoneumnya. Cetik, tarik. Apa? Tangan. Ini bagian Bik. Nah, jadi di sini terdapat otot diafragma. Otot ini merupakan otot rangka tipis yang berada di dasar dada dan memisahkan perut dari dada. Dan otot ini merupakan otot utama yang digunakan saat bernafas. Nih, terus Jadi setelah tadi kita dapat melihat bahwa organ bagian dalam dari marmut tersebut telah terbuka, ini merupakan gambaran langsung dari seluruh tubuh dari bagian atas hingga bawah dari marmut yang telah kita bedah. Sekarang di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait organ-organ yang berada di bagian bawah perut, yaitu usus kecil atau ileum, usus besar atau caecum, dan saluran kemih atau ureter. Namun karena ini merupakan marmut betina,
kita juga dapat memperhatikan bagian rahim atau uterus. Selanjutnya, sekarang kita dapat melihat terdapat organ jantung dan juga organ paru-paru. Untuk organ jantung sendiri, jantung merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Pada mamalia sendiri, organ jantung memiliki 4 bagian dengan sekat yang sempurna. Selanjutnya terdapat paru-paru. Paru-paru juga termasuk ke dalam organ vital pada mamalia. Organ ini digunakan untuk menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru sendiri terdapat lobus yang merupakan bagian-bagian dari paru-paru. Mantap. Pamos jantung. Oh, itu ada yang bocor Bu, darah. Mana? Itu bisa kontol. Putus. Nah, situ dia terlepas. Saya mau masukin tadi. Selanjutnya, di sini terdapat bagian esofagus. Esofagus merupakan organ tubuh berupa tabung otot berongga yang memanjang dari leher hingga lambung dan memiliki peran penting dalam sistem pencernaan. Pada saluran ini akan terjadi gerakan peristaltik. Dan sebelah kanannya terdapat trakea. Trakea merupakan bagian dari saluran pernafasan yang berfungsi sebagai penyalur gas-gas masuk dan keluar dari tubuh manusia atau hewan mamalia. Perut dalam. Terang batu. Jadi karena rahim, ini rahim, makanya duplex. Oh iya. Selanjutnya terdapat uterus atau biasa disebut rahim. Nah, tadi udah disebutkan bahwa uterus pada marmut seperti ini merupakan uterus duplex atau memiliki 2 rahim. Duplex, dua ruang rahim. Tinggal ya. Selanjutnya terdapat ginjal. Ginjal adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekskresi dalam tubuh yang berbentuk mirip kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal sendiri biasanya terdapat 2 bagian, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Ada Bing. Ini udah dipotong. Itu dong. Tarik nafas. Belum. Usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terdapat di antara lambung dan usus besar. Organ ini memiliki fungsi yang salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Selanjutnya terdapat usus besar. Usus besar adalah organ tubuh yang menjadi bagian akhir dari saluran pencernaan. Organ ini memiliki salah satu fungsi, yaitu untuk menyerap vitamin dan cairan yang terdapat di dalam thymus sebelum membentuk feses. Selanjutnya ada saluran kemih. Saluran kemih adalah saluran yang berfungsi untuk menyimpan sekaligus mengelola urin sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Tarik nafas, buang. Lalu di sini terdapat kantong empedu. Kantong empedu merupakan kantong yang berfungsi untuk menyimpan cairan empedu. Sedangkan cairan empedu sendiri adalah cairan yang berfungsi tak terpisahkan dari sistem pencernaan. Fungsi utamanya yaitu membantu pencernaan dengan mengemulsi lemak. Dua. Ngawur, paru kanan kiri tapi kan didapat semua. Bu, usus gimana Bu? Cara tahu ususnya yang mana? Nah, Ginjal ya. Go ahead lah. Ini ginjal ya, ginjal nih. Ginjal nih guys ya. Selanjutnya terdapat ginjal. Ginjal adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai organ ekskresi dalam tubuh yang berbentuk mirip kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal sendiri biasanya terdapat 2 bagian, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. ini usus.
ini usus. Udah belum, Bik? Sudah semua nih? Harusnya udah. Oh, astagfirullahaladzim. Maaf, Bu, maaf. Depan. Gue mana nih?